Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Khairunisa dari kelas 08 TPLM 003 dengan NIM 1810 1140 1753. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai ragam dialog dan desain. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nurhayati Eskom Mkom selaku dosen dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di Universitas Pamulang. Nah, di sini untuk ragam dialog sendiri, dialog yaitu proses komunikasi antara dua atau lebih agen yang ada di lokasi. Dan untuk dialog style atau ragam dialog ini adalah cara yang digunakan untuk mengorganisir berbagai teknik dialog. Jadi, jika ada aplikasi baru hadir nih dengan fungsi yang berbeda, akan menyebabkan user harus mempelajari kembali operasi-operasi yang dilakukan. Nah, untuk desain antarmuka adalah media yang menjembatani kemampuan-kemampuan fungsionalitas sistem kepada pengguna. Nah, untuk tujuan utama desain ini menghasilkan sistem komputer yang mampu digunakan dengan baik oleh pengguna. Nah, untuk melalui desain antarmuka dengan memahami faktor-faktor yang membuat manusia menggunakan teknologi. Selain itu, untuk membangun sistem yang sesuai dengan tujuan serta mencapai interaksi yang aman dan efisien. Nah, untuk di sini untuk dialog sendiri ada sifat-sifat penting ragam dialog nih. Nah, untuk sifat pentingnya itu ada beberapa, yaitu inisiatif. Nah, untuk inisiatif ini dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ada dua nih. Untuk yang pertama, inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan komputer. Nah, kalau untuk yang kedua, itu inisiatif oleh pengguna. Jadi, pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintak tertentu. Untuk sifat penting ragam dialog lainnya itu ada keluasan. Jadi sistem komputer harus menyesuaikan diri dengan keadaan pengguna. Jadi misalnya memberi kesempatan untuk pengguna itu custom sistem misalnya gitu. Nah, kalau untuk kompleksitas, ini sistem yang dibuat sesuai dengan yang diperlukan dengan pengguna. Untuk kekuatan sendiri ini merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan sistem untuk setiap perintah yang diberikan pengguna. Misalnya nih, pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Untuk beban informasi, yaitu penyajian informasi harus disesuaikan dengan atas pengguna itu sendiri. Nah, ini juga kita untuk ragam dialog sifatnya itu ada konsistensi. Konsistensi ini perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten. Format pemasukan data harus kompatibel. Konsistensi di sini bukan berarti semua interface mempunyai tampilan yang sama. Dan untuk sifat lainnya itu ada layout konsisten. Nah, ini menggunakan tampilan sehingga user tahu nih di mana harus melihat instruksi, pesan error, dan status suatu informasi. Nah, di sini juga ada informasi coding. Jadi penggunaan warna dan highlighting. Juga ada komen, penggunaan nama perintah, instruksi, standar key, dan lain-lain. Jadi misalnya ESC selalu dipakai untuk cancel dan FI selalu dipakai untuk menampilkan help. Untuk format data entry juga ada nih, menggunakan format standar yang mudah dimengerti oleh user. Nah, di sini juga kita akan membahas umpan balik. Jadi, setiap aksi dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau keraguan user bahwa sistem ini menerima input yang terakhir, sedang mengerjakan sesuatu yang diinginkan user, sedang menunggu input berikutnya. Gitu. Nah, di sini juga kita ada observabilitas. Untuk observabilitas, ini sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana meskipun sebenarnya pengolahan internalnya sangat rumit. Untuk kontrolabilitas, ini sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Nah, untuk efisiensi ini sangat penting jika pengaruh pada waktu tanggap atau penampilan sistem. Kita juga di sini juga ada keseimbangan dalam merancang sistem, hendaknya mengetahui nih kemampuan antara manusia dan komputer. Manusia dapat menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan, pengetahuan tidak pasti dan tidak lengkap, sedangkan komputer dapat melakukan yang berulang dan rutin. Penyimpanan dan pencarian data yang handal dapat memberikan hasil komputasi yang sangat akurat. Di sini juga kita akan membahas jenis dialog atau dialog style. Untuk dialog style ini ada dialog berbasis perintah tunggal. Nah, untuk dialog ini dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputernya yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah atau command language. Untuk bahasa perintah ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna.
seperti perintah DOS yang terbagi menjadi dua, ada internal command, misalnya tidak memerlukan berkas exe dan com, atau yang external command memerlukan berkas exe dan com. Gitu. Kalau untuk di sini ada keuntungan menggunakan dialog berbasis perintah tunggal. Jadi di sini keuntungannya itu cepat dan akurat, efisien dan ringkas, luas inisiatif oleh pengguna. Nah, untuk kekurangan juga itu memerlukan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban nyata yang tinggi, dan agak buruk dalam menangani kesalahan. Untuk saran di sini meminimalkan kesalahan pengetikannya itu pilihan kata kunci yang mudah diingat. Pilihlah kata kunci yang mudah diingat, gunakan format perintah yang konsisten, gunakan uraian kata yang pendek, tambahkan fasilitas help. Nah, kita di sini juga ada yang selanjutnya dialog berbasis bahasa pemrograman. Jadi yang seperti kita tahu, ini memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Nah, ini perintahnya harus mengikuti aturan-aturan tertentu, bukan bahasa pemrograman atas rendah maupun tinggi. Ada juga dialog berbasis bahasa alami, yaitu dialog yang mudah dipahami oleh manusia. Contohnya, itu misalnya di dalam sistem ada cetak data mahasiswa yang memiliki IPK 3. Nah, bahasa tersebut diterjemahkan instruksi yang ekuivalen yang bisa dimengerti komputer, seperti Turbo Pascal. Untuk selanjutnya, ini untuk keuntungan menggunakan dialog berbasis bahasa alami, ini tidak memerlukan sintaksis khusus, luas, powerful, alamiah, inisiatif, campuran. Kalau untuk kerugiannya itu, yaitu dualisme, bertele-tele, tidak jelas, perancangan perangkat lunak rumit, tidak efisien. Selanjutnya ada sistem menu. Menu itu seperti daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Dapat dikelompokkan menjadi menu-menu tunggal, ada radio button dan button choice, ada multiple selection, ada pop-up, scrolling list, track bar, hyperlinks, dan juga main menu, iconic menu, seperti itu. Untuk strategi untuk melompokan menu itu bisa dengan cara pengkategorian, urutan yang lain, jumlah pemakaian, pastikan tidak ada item menu duplikasi. Jadi tidak ada item menu yang diduplikat. Untuk keuntungan menggunakan sistem menu apa sih? Yaitu memerlukan sedikit pengetikan, beban memorinya rendah, untuk struktur terdefinisi dengan baik, perancangannya mudah. Untuk kerugiannya yaitu lambat, memakan ruang layar. Untuk fasilitasnya juga tidak cocok. Fasilitasnya tidak cocok memasukkan data, tidak cocok untuk dialog terinteraksi pengguna. Di sini ada juga dialog berbasis pengisian borang, yaitu suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari kepada sistem komputer. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan borang yaitu seperti proteksi tampilan, pembatasan tampilan yang tidak dapat diakses pengguna, isi petunjuk pengisian tampilan, seperti itu. Ada juga dialog berbasis icon. Dialog ini banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan seberapa tepat arti suatu nama atau icon. Nah, untuk keuntungannya memakai dialog berbasis icon ini, gambarnya bersifat umum, mudah diingat dan dipelajari, tidak bergantung pada suatu bahasa. Untuk kerugiannya sendiri, ini cenderung membingungkan, boros tempat dan sangat tidak efektif. Ada juga sistem Windows, yaitu sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Nah, untuk jenis-jenis Windows atau jendela ini, ada jendela TTY, ada Time Multiplex Windows, Space Multiplex Windows, jendela non-homogen. Ada juga manipulasi langsung. Di sini menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer. Nah, untuk penerapannya sendiri ini manipulasi langsung yaitu kontrol proses, simulator, perancangan perbantuan komputer. Ada di dialog berbasis interaksi grafik atau GUI. Dialog ini menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, icon, dan animasi.
Untuk hubungan timbal balik antara komputer dan user. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, interaksi juga disebut proses hubungan timbal balik di antara manusia dengan komputer atau pasif. Komponen yang melibatkan model interaksi antara pengguna itu ada pengguna atau kita ya, manusia, ada sistem interaksi, ada juga keuntungan manusia berinteraksi dengan komputer, implementasi interaksi manusia dan komputer. Contohnya apa sih ini implementasi hubungan timbal baliknya? Itu seperti kehidupan sehari-hari saja ya, kendali lalu lintas udara, reaktor nuklir, dan pembangkit listrik. Nah, untuk pemakaian industri dan komersial itu ada perbankan, asuransi, hotel, dan lain-lain. Untuk aplikasi hotel, ada aplikasi hotel, rumah, dan hiburan itu seperti video game, email, dan pendidikan. Untuk eksplorasi, kreatif, dan kerjasama itu juga ada ya, juga web dan pengambilan keputusan. Lalu di sini kita akan membahas tentang pengertian desain. Untuk pengertian desain ini biasanya disebut sebagai seni terapan ya, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Pada dasarnya, desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Jadi desain ini langkah awal ya sebelum kita membuat bentuk perumusan dari berbagai unsur, termasuk macam-macam pertimbangan di dalamnya. Untuk prinsip desain juga ada 5 prinsip desain, yaitu keselarasan atau harmoni, yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian suatu karya. Keselarasan bertindak sebagai faktor pengaman untuk mencapai keserasian seluruh rancangan penyajian. Ada yang kedua, kesebandingan atau proporsi. Ini perbandingan antara bagian dengan bagian lain, atau bagian dengan elemen keseluruhan. Bagian dapat dijangkau dengan menunjukkan hubungan antara suatu elemen dengan elemen lain, elemen bidang atau ruang dengan dimensi bidang atau ruang itu sendiri. Ada juga irama atau ritme yang kita rasakan, ada juga keseimbangan atau balance, ada juga penekanan. Di sini ada juga ide dalam membuat desain. Untuk ide dalam membuat desain, ini salah satu sumber ide ya, adalah imajinasi. Jadi imajinasi dapat menembus batasan ruang waktu dan realitas. Di sini seperti yang kita tahu, strategi agar dapat memancing ide-ide baru dari imajinasi kita itu melalui bentuk yang baru, yaitu ada seleksi. Seperti proses persortiran di mana kita fokus pandangan kita ke suatu atau satu bentuk tertentu untuk diobservasi terhadap bentuk, cahaya, bahan, bagian-bagian dari benda tersebut. Ada dua, alteration atau perubahan, yaitu perubahan yang dilakukan pada suatu benda sehingga tercipta sebuah benda yang baru. Contoh desain dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Ada advertising atau periklanan. Nah, ini biasanya paling menguntungkan bagi grafis ya. Contohnya seperti untuk membuat kartu nama, desain kaos, kemeja, atau mungkin seperti desain alma mater yang kita pakai ini ya. Untuk yang kedua itu ada bisnis ya. Bisnis itu biasanya digunakan ya, bisnis dan ekonomi untuk membuat diagram keuangan dan tabel ya biasanya. Jadi bisnis grafik ini dapat digunakan untuk menyoroti perubahan nih. Kita jadi tahu perubahan selama jangka waktu tertentu. Untuk politikal atau politik, jadi ini terang-terangan ya, politik seperti ada graffiti, seni poster, desain bendera, dan lain-lain. Jadi ini sih sudah sangat lama ya, dari dulu mungkin sampai saat ini masih dipraktikkan di berbagai dunia untuk yang politiknya. Selanjutnya ada education atau pendidikan. Nah, ini biasanya digunakan dalam buku teks, terutama yang menyangkut mata pelajaran geografi, sains, dan matematika untuk menggambarkan teori dan konsep seperti anatomi manusia. Ada juga film dan animasi ya, yang banyak digunakan komputer grafis, di antaranya itu seperti kartun-kartun yang ada di TV ya, misalnya Doraemon, ada Spiderman, Upin Ipin, dan lain-lain. Nah, sampai sini untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Jadi, efisiensi dalam sistem komputer yang melibatkan berbagai aspek sosial telah melahirkan bermacam-macam ragam dialog dan desain untuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama. Dan hasil yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer, sehingga meskipun efisiensi dalam aspek rekayasa perangkat lunak
sistem menjadi sangat penting jika mereka berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Seringkali perancang lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Jadi sebaliknya tidak dapat dipungkiri bahwa seorang ahli akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sampai sini cukup sekian dari saya untuk presentasi ragam dialog dan desain. Mohon maaf apabila ada kurang dan jauh dari kata sempurna, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Bu Nur Hayati, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah interaksi dan komputer di Universitas Pamulang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.